Sobat Podcast, kembali lagi di PKP Podcast bersama aku Nabila Sabila, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Di sini udah ada Bapak Dr. Slamet Eko Prasetyo SPMSI yang merupakan Ikatani Fakultas Pertanian UNS. Nah, mungkin biar supaya teman-teman podcast di rumah juga bisa lebih kenal nih Pak dengan Pak Eko, dengan Pak Slamet. Enaknya dipanggil Pak Slamet atau Pak Eko nih Pak? Okay. Bebas saja. Mungkin biar supaya teman-teman bisa lebih kenal dengan Pak Slamet, mungkin bisa say hi juga Pak ke teman-teman. Nah, Pak Slamet ini kalau boleh tahu, apakah benar Pak bahwasanya Bapak bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah? Iya, jadi sesuai tadi saya Ikatani, alumni Fakultas Pertanian UNS. Pernah kuliah di sini. Saya angkatan 99, belum pada lahir kayaknya ya. Belum Pak. Ya. Angkatan 99, kemudian sekarang di Pemprov Jateng. Sebelumnya di Dinas Pertanian, sekarang di Dinas Ketahanan Pangan. Wah, udah banyak banget nih ternyata track record dari Pak Slamet ini. Nah, mungkin buat sobat podcast yang mungkin seandainya nanti pengen nih untuk bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, boleh banget untuk di stay tune terus di video podcast kita kali ini. Kali aja nanti bakalan ada info-info yang bisa teman-teman ambil begitu. Mungkin tadi sepengetahuan saya Pak Slamet juga udah sempat isi kuliah umum ya Pak. Yeah. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak, tadi pembahasannya tentang apa aja? Ya, jadi tadi saya ngisi kuliah umum, mata kuliah sosiologi pedesaan namanya. Semester 1 ya, benar, Pak. Semester 1 tentang ketahanan pangan terutama di pedesaan. Intinya itu, kemudian ya banyak ngobrol lah dengan teman-teman adik kelas ya. Tadi saya kakak kelas agak lama kan. Ini adik kelas masih baru-baru. Gimana perasaan Bapak setelah melihat teman-teman penerus Bapak nih di Fakultas Pertanian? Saya selalu senang ke UNS ya. Saya kuliah agak lama di sini UNS. Teman-teman saya juga banyak yang ada yang belajar di dosen. Jadi beberapa guru saya juga masih aktif, sehingga kalau ketemu di sini senang aja ketemu, silaturahmi lagi, ketemu teman di penyuluhan. Tadi ketemu Mbak Hanif. Mbak Hanif ini senior saya, kemudian Mbak Witi teman saya seangkatan. Jadi ngobrol lah banyak. Jadinya ketemu teman-teman lama juga ya Pak ya? Ketemu teman lama, ketemu guru-guru saya tadi di Sosek. Ada Prof. Endang, Prof. Bu Marwanti dan seterusnya. Untuk di podcast kali ini kebetulan kita akan sedikit mengulik mengenai kondisi ketahanan pangan nih Pak. Iya. Kebetulan memang di Fakultas Pertanian saat ini tuh seringkali di dalam kelas-kelas kita tuh membahas mengenai hal ini gitu Pak. Mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang masih baru, juga teman-teman sahabat podcast mungkin belum semuanya familiar dengan kondisi dengan materi ketahanan pangan ini Pak. Mungkin kalau menurut Pak Slamet sendiri sebenarnya apa sih Pak ketahanan pangan ini? Waduh, tadi saya nggak baca catatannya ya. Jadi ketahanan pangan sebenarnya mengulik di pengertiannya bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi ketahanan pangan itu adalah kondisi tercapainya ketahanan pangan sampai tingkat individu, baik dari sisi ketersediaan, dari sisi akses, keterjangkauan, kemudian bermanfaat, kemudian sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan agama. Jadi artinya ketahanan pangan itu bagaimana negara itu menjamin semua rakyat Indonesia itu tidak kelaparan, ini itu dengan makanan yang baik, tersedia, kemudian terjangkau harganya, kemudian sehat, kemudian bergizi dan seterusnya. Secara garis besar seperti itu sih. Kalau teknis detailnya nggak begitu gampang tuh pengertiannya. Kemudian ketahanan pangan bisa ada 3 unsur di situ, yaitu unsur ketersediaan, availability, kemudian keterjangkauan, akses, kemudian pemanfaatan. Ketersediaan itu berarti makanannya ada atau tidak. Kemudian akses itu bisa dijangkau nggak, makanannya ada tapi terlalu mahal harganya kan tidak bisa dijangkau. Betul. Kemudian yang ketiga pemanfaatan, barangnya ada, harganya tersedia tapi misalnya tidak aman, anak borak misalnya, nah itu, atau kemudian tidak sehat, itu kan juga. Jadi intinya secara garis besar seperti itu sih ketahanan. Kalau kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah saat ini bagaimana ya Pak? Jadi salah satu kriteria untuk mengukur kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah itu secara internasional ada namanya indeks ketahanan pangan, Food Security Index. Di Jawa Tengah itu poinnya sekitar kemarin 2023 83
ya. 83, berapa itu saya lupa komanya di belakang. Itu nomor 2 tertinggi nasional di Indonesia setelah Bali. Jadi secara umum kondisi ketahanan pangan di Indonesia sangat tahan. Jadi angka itu sangat tahan dari sisi ketersediaan, dari sisi keterjangkauan, dan dari sisi pemanfaatannya tadi. Kemudian sekarang pemerintah juga kita posisi saat ini sedang menyusun namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk di nasional bertepatan dengan presiden terpilih yang baru. Kemudian nanti ada daerah itu ada rencana pembangunan jangka panjang daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Turunan itu ada namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional daerah. Kemudian ada rencana kerja pemerintah itu tahun ke RPJMD itu per 5 tahun, RPJPD itu sampai 2025 sampai 2045. Kemudian salah satu indikator yang sekarang digunakan oleh pemerintah pusat dan itu mandatori sampai ke kabupaten kota sama, itu namanya angka POU. POU itu prevalence of undernourishment. Jadi POU itu adalah prosentase dari populasi yang dietary intake bahasa Indonesia makanan hariannya itu belum memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Maksudnya misalnya sehari itu orang harus dewasa itu 2.200 kalori atau seberapa, maka dia belum seperti itu. Itu di Jawa Tengah saat ini masih 10%-an. Itu target pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai 2045 itu tahun 2045 dengan Indonesia Emas itu turun menjadi 0,4%. Itu angka yang sangat ambisius dan itu butuh kerja keras dari semua pihak untuk menurunkan itu. Dan ini kita masih tertinggi di Pulau Jawa di ini angka untuk proporsi orang yang gizinya itu masih belum memenuhi kebutuhan harian. Oke Pak, berarti salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan ini dengan kondisi masyarakat kita masih belum banyak nih yang kondisi gizinya itu terpenuhi ya Pak ya. Yeah. Mungkin untuk tantangan lainnya seperti apa Pak? Tantangannya satu, kalau secara garis besar kalau di sisi ketersediaan alhamdulillah di Jawa Tengah itu kan produksi kita terutama makanan pokok cukup ya, beras dan seterusnya. Kemudian dari sisi akses memang salah satu kelemahan dari produk pangan itu kan volatility, price, harganya naik turun. Benar. Nah itu kita juga punya intervensi untuk menjaga itu. Kemudian dari sisi pemanfaatan juga, tapi bagaimana menjaga akses pangan itu untuk ke semua orang itu yang kita lakukan. Yang sedang diusahakan ya Pak, yang sedang diupayakan. Aduh, maaf ya. Ya Pak. Nggak tahu kenapa ini. Gak ada air mineral ya Mas. Ya. Jadi itu yang yang sedang kita lakukan di Jawa Tengah untuk kondisi ketahanan pangan. Untuk ketersediaan satu ya kita menjaga produksi. Kemudian kita punya cadangan pangan pemerintah baik di tingkat nasional ada di Bulog, kemudian di provinsi kita punya cadangan pangan pemerintah sendiri, di kabupaten kota juga ada. Kemudian di tingkat desa juga nanti kita dorong pemerintah desa punya cadangan pangan pemerintah. Dari sisi keterjangkauan kita menjaga stability harga. Jadi nanti di pemerintah punya namanya fasilitasi distribusi pangan. Jadi fasilitasi distribusi pangan itu kita memotong biaya distribusi. Jadi misal telur di peternak misalnya harganya 22.000 nih. Kalau kita beli ke pasaran 28.000 ya. Iya betul. Maka Dinas Ketahanan Pangan tuh buat sekarang existing ada 350 warung kios pangan murah. Jadi dari 350 kios pangan murah itu tiap bulan di supply, dia beli beras dan telur, tapi dengan harga produsen. Jadi biaya distribusinya ini kita dipotong kita bayar. Jadi biaya angkutan, biaya packing itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga ketika sampai ke kios pangan murah yang rata-rata itu kita kerjasama dengan pemerintah desa, BUMDes di daerah yang miskin, masyarakat masih bisa menikmati dengan harga terjangkau. Tapi tidak ada yang dirugikan karena petani tetap menikmati harga yang sama. Kita hanya potong transportasinya. Kemudian ada namanya subsidi subsidi harga. Jadi subsidi harga itu kita memang pada posisi kita harus mengintervensi harga. Misal ada harga, kita bermain di dua kaki produsen dan konsumen.
produsen itu misalnya harga beras nih terlalu tinggi, harga acuan pemerintah mungkin beras medium sekitar 9.000 berapa lupa sih, 9.000 berapa, nah, ini harga sampai 13.000 nih, kan kemahalan ini. Maka kita kerjasama, kita perintahkan ya kepada BUMD di Provinsi Jawa Tengah, kamu beli dengan harga pasar 13.000, jual ke masyarakat dengan harga 9.000, rugi kan BUMD 3.000 sekian, itu dia rugi, belum kirim, belum packing lah, kerugian kemudian kirim packing itu dibayar oleh APBD, sehingga masyarakat bisa menikmati dengan harga terjangkau. Kemudian di satu sisi kita juga mensubsidi produsen. Pernah satu kasus bawang merah tuh harganya jatuh tuh, sering kita dengar kan, petani harganya jatuh, itu harganya sampai kalau harga normal mungkin 20 ribuan ya dia untung, itu dia harganya sampai 7.000 sekilo, sehingga kita perintahkan nih BUMD tolong beli dong, itu 150 ton dari petani, dia dibeli dengan harga 20 ribuan, padahal di petani harganya 10 ribu atau berapa, sehingga dia menaikkan harga dengan petani, tapi kan dia jualnya rugi karena di pasar masih 15 ribu. Kerugian ini sama biaya transportasinya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu cara menjaga akses pangan masyarakat. Kemudian di satu sisi kita juga di sisi manfaatkan juga diversifikasi pangan. Jadi bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Bentar Pak, saya minum dulu ya. Iya Pak, silakan Pak. Jadi memang sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah kita untuk mendapatkan hasil terbaik dalam proses ketahanan pangan ini ya Pak ya. Ya, termasuk tadi yang pemanfaatan ada diversifikasi pangan. Jadi contoh terigu kita kan 100% impor. Jadi mie instan dan seterusnya. Sehingga kita mendorong mie yang dari singkong, mie mokaf ini contohnya nih. Dua ini. Ini mie dari singkong ini sebenarnya. Dari mokaf, jadi mokaf itu singkatan dari modified cassava flour, tepung dari singkong diolah menjadi mie. Kemudian ini contohnya produk diversifikasi pangan. Kemudian dari kami di Dinas Ketahanan kita beli. Kenapa kita beli? Jadi satu, biar industri pangan lokal ini tumbuh. Kemudian yang kedua kita bagi. Ini bagi, tadi kan dibagi juga teman-teman mahasiswa juga ini hari ini. Sehingga kenapa? Karena pada dasarnya kita tuh belum membiasakan makan ini. Ini rasanya agak beda dengan kalau teman-teman biasa makan mie instan. Tapi kita dorong sehingga kita mengedukasi di sisi konsumen, kita edukasi masyarakat. Ini ada mie pengganti Indomie nih. Menyebut merek. Pengganti mie instan ini. Tapi ini lebih sehat karena dia bebas gluten. Ini tidak mengandung MSG. Memang harganya lebih tinggi dari, tapi dari sisi kesehatan dia lebih baik gitu, sehingga kita dorong itu ke masyarakat biar ada diversifikasi pangan. Kemudian kita juga meningkatkan mutu pangan dengan apa? Dengan sertifikasi pertanian organik. Jadi kita dampingi petani yang mau meningkatkan produksinya dengan produk organik, kita dampingi. Kan ada namanya DOCSIS itu, dokumen sistem mutu. Jadi ada persyaratan tertentu jadi organik. Kita dampingi. Kemudian di Sanpan juga kita punya hak untuk mengeluarkan sertifikasi organik oleh pemerintah dengan harga yang lebih terjangkau, sekitar mungkin 30% atau berapa, lebih murah daripada yang dikeluarkan oleh private sector. Sehingga kita dorong ke petani itu kemudian produknya bisa nilai tambahnya menjadi organik melalui sertifikasi organik. Jadi itu secara garis besar seperti itu. Jadi kita bagaimana pemerintah itu mengintervensi agar ketersediaannya cukup, akses pangannya terjangkau semua orang. Karena pemanfaatan ini ada diversifikasi pangan, ada makan yang kita juga mengetes ke pasar-pasar gitu. Ini pangan ini sehat nggak, mengandung borak dan tidak. Itu punya tim seperti itu, punya lab juga, sehingga nanti kita edukasi penjualnya. Ini Bapak mungkin mengandung borak minyak, tolong diperbaiki dan seterusnya. Nah, termasuk meningkatkan mutu pangan tadi, meningkatkan nilainya dari seperti ini, meningkatkan mutu pangan, kemudian dari organik dan seterusnya. Jadi secara garis besarnya agak panjang ya tadi, panjang. Gak apa-apa Pak. Mungkin tadi Bapak juga sudah menyebutkan ada salah satu tantangan dalam hal diversifikasi pangan gitu kan Pak. Mungkin kalau dalam proses pengembangan pangan lokal ini apakah memiliki tantangan lain dari segi aspek-aspek yang lain mungkin Pak?
Pertama dari sisi ketersediaan produk cukup ya. Kalau ini kan pengungkap dari ketela kita tuh sangat melimpah sebenarnya. Produksi kita cukup. Selain ketela kita juga buat beras analog. Selain buat mie ada beras analog. Beras analog itu beras tapi dari singkong sebenarnya. Kemudian jadi dari sisi bahan baku insya Allah cukup. Cuman permasalahan satu di industri kita tentu tidak bisa head to head dengan industri mie yang sudah sangat besar. Karena ini kan masih UMKM, industri kecil, sehingga pemerintah harus mengintervensi dengan kita beli ke industri pangan lokal kita sehingga dia bisa tumbuh. Dan kita bagian masyarakat untuk edukasi. Satu, yang kedua, yang ketiga, masyarakat juga belum familiar dalam tanda kutip terhadap pangan lokal kita. Persepsi orang ketika bicara pangan lokal, ayo kita budayakan pangan lokal, masih persepsi kita makan telo godok, ya kan? Kacang godok, pisang godok, persepsi orang seperti itu. Padahal enggak. Kita mengembangkan tidak hanya mie seperti ini, tapi juga ada brownies dari ketela. Banyak produk-produk modern juga gitu. Dan ya, itu memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat sehingga ketika kita bicara pangan lokal itu jangan mempersepsikan telo digodok maem gitu, dimaem. Enggak. Jadi kita membuat itu industri yang dia yang kekinian lah dalam tanda kutip kekinian, dan kita dorong itu. Jadi itu yang kalau mungkin satu karena industri kita masih secara UMKM tentu dia secara ekonomi belum bisa seefisien dari produsen mie terigu ya. Tapi kan kita juga ada pendampingan. Kedua ya tentu saja tantangannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat ini bahwasanya ini loh pangan lokal kita tuh besar gitu, potensinya besar, banyak manfaatnya, termasuk mie jagung dan seterusnya. Itu kan sebenarnya mie yang dari beras yang dari singkong itu kan lebih sehat ya, karena glukosanya tinggi, terutama bagi penderita diabetes mellitus itu, penderita gula. Itu dia lebih sehat sebenarnya. Dan itu kita dorong. Memang dia agak lebih mahal, tapi memang dia secara kesehatan lebih bagus. Dan tapi permasalahannya memang secara kapasitas industri belum banyak sih ya. Ada satu perusahaan cukup besar di Karanganyar ini yang dia rutin memproduksi mie jagung, beras jagung, beras ketela dan seterusnya. Dan itu sering kerjasama dengan kita untuk kita promosikan dari UMKM juga, ini produk UMKM juga kan kita promosikan dan seterusnya. Jadi sisi produsen bahan baku sebenarnya mungkin ada yang cukup, rata-rata kalau ketela insya Allah cukup. Kemudian tapi dia mungkin karena skalanya masih UMKM, dari sisi konsumen masyarakat memang harus kita biasakan untuk makan pangan produk lokal ini. Benar sekali Pak. Tadi kita juga sempat singgung masalah gizi ya Pak. Yeah. Kan ada salah satu program dari Presiden terpilih kita mengenai makan siang gratis itu Pak. Nah kalau dari pandangan ketahanan pangan sendiri bagaimana? Apakah ini memiliki dampak yang positif atau justru terbalik gitu Pak? Ya, satu namanya bukan makan siang gratis ya, tapi makan bergizi. Okay. Makan bergizi terutama untuk anak sekolah, anak usia sekolah dan ibu hamil. Satu, ini program Presiden terpilih dan sebagai bagian dari aparatur pemerintah kita dukung sepenuhnya. Apapun, bagaimanapun juga kita adalah bagian dari pemerintah. Sehingga satu, ini program yang harus kita sengguyung semuanya sehingga bisa berhasil. Yang kedua, kita harus bisa melihat multiplier efek yang timbul dari ini. Misal gini, satu, anggaran yang dikucurkan itu kan sekitar triliunan ya nanti. Mungkin target 5 tahun ke depan bisa sampai 400 triliun. 400 triliun ini untuk menyediakan 82 juta anak dan ibu hamil kalau nggak salah, itu kan angka yang besar. Kalau kemudian ini adalah pangan yang lokal, berasnya mungkin dari petani sekitar, nanti kalau ada menu ikan lele misalnya dari masyarakat sekitar, telur dari peternak yang kecil sekitar, kemudian nanti ada susu mungkin dari peternak sekitar, ini kan multiplier efeknya besar ya. Jadi mereka punya petani kita, peternak kita, mungkin petambak lele kita itu bisa hidup dari program pemerintah ini. Di satu sisi kebutuhan gizi anak-anak kita juga terpenuhi. Jadi ada harapan besar. Kita belum teknisnya nanti mungkin akan dijelaskan setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Tapi pada dasarnya kita melihat sisi positif dari satu, bagaimana menyelesaikan
gizi anak-anak kita ini dapat yang baik. Yang kedua, ketika multiplier effect ini diberikan, maka produk lokal kita, maka ada mungkin beras, ada ikan, ada telur, ada produk daging, ada produk susu yang dari masyarakat sekitar sekolahan atau mungkin di sekitar daerah itu tuh bisa tumbuh dan menghidupi dari banyak orang. Mungkin ini harapan yang saya pribadi, saya harapannya seperti itu. Jadi dua-duanya dapat nih, anak kita dapat makan bergizi, petani peternak kita bisa hidup, bisa mendapatkan hasil yang bagus, dan ke depan 5 tahun ke depan ini semuanya dapat hingga pertumbuhan ekonomi bisa terstimulasi dari angka itu. Mungkin itu. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya Pak, kebanyakan petani kita tuh masih kebingungan untuk dapat mengakses info-info seperti itu gitu kan Pak. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana kiranya solusinya? Jadi gini, salah satu yang membedakan petani kita itu kan kelembagaan kita masih belum sekuat kayak petani di negara maju ya. Kelembagaan kita mungkin kelompok tani, sehingga kita mendorong sebenarnya dari kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik dinas ketahanan pangan, ada dinas pertanian, mendorong bagaimana kelompok-kelompok tani ini tidak hanya berfungsi sebagai kelompok tani. Kalau dia berfungsi sebagai kelompok tani, dia cukup kumpul-kumpul minta bantuan, panen, jual, dan tapi bagaimana menjadi kelompok yang lebih ekonomis gitu. Dia punya capacity untuk value added-nya dia pegang. Jadi gini, contoh, selama ini petani kan jualnya sawah ditebas, jual. Coba bayangin kalau Gapoktan ini berserikat, berkumpul, punya RMU sendiri, ya kan? Dia hasilnya diambil, di slab sendiri, jadi beras sendiri, dijual sendiri. Value added-nya lebih besar daripada dengan jual GKP. Dan ini kita dorong, kita punya namanya pendirian badan usaha milik petani. Tidak hanya di ketahanan pangan, juga di pertanian. Sehingga mereka mendapatkan value added di sini. Saya ambil contoh paling gampang itu tadi saya ngasih contoh karika misalnya. Tahu karika yang di Dieng? Itu kan kayak dari pepaya yang kecil gitu. Kalau dijual buah itu murah paling. Berapa sih, nggak nyampe 1.000 sekilo kalau nggak salah. Tapi ketika diolah dikit jadi manisan itu bisa satu kecil ini 3.000. Tapi kalau ini value added ini dipegang oleh kelompok tani, itu kan dia memperoleh keuntungan yang lebih hanya jual raw material ya, hasil panen saja. Jadi ini harus sama-sama kita dorong, baik dari kami di ketahanan pangan, ada dinas pertanian, mungkin di pemerintah kabupaten kota, bagaimana kelembagaan petani ini kuat, dia berorientasi ke ekonomi gitu, tidak hanya berorientasi ke budidaya selesai, tapi bagaimana value added ini dipegang oleh petani. Jadi tidak jual gabah kering panen, mungkin jualnya beras, ya kan? Kalau petani ketela ya tidak hanya jual ketela doang, tapi jualnya mungkin mimoka yang lebih mahal. Kalau ya macam-macam lah seperti itu. Kalau salak ya mungkin yang grade bagus bisa diekspor, grade kecil diekspor dalam mungkin pasar dalam negeri, grade yang jelek-jelek itu kan bisa dibikin sirup dan seterusnya. Nah itu kan value added yang harus dipegang oleh Gapoktan. Makanya tidak hanya tugas dari kami pemerintah, tapi bagaimana perguruan tinggi ini, teman-teman di universitas ini, baik mahasiswa, dosen, ketika nanti ada praktikum kan teman-teman ke lapangan, bagaimana menyadarkan kelompok tani, Pak, kalau bisa jualnya inilah gitu, jangan produk selanjutnya lah, the next product, tidak hanya raw material, sehingga ada value added yang dipegang. Dan kita dukung sepenuhnya, dan kita sudah lakukan, bahkan kita bentuk badan usaha milik petani ini yang rata-rata adalah petani padi ya, itu kita beli produknya. Jadi badan usaha milik petani ini yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, kita punya gudang cadangan pangan pemerintah yang isinya gabah gitu, produknya kita beli dari mereka, sehingga mereka bisa tumbuh gitu. Mungkin ini yang penting, bagaimana dunia pertanian ke depan. Kalau saya berharapnya seperti itu sih, dan kalau itu terjadi, keren. Harapan kita bersama ya Pak. Iya. Nah mungkin ini sudah ada di penghujung podcast Pak. Mungkin dari Bapak ada closing statement yang bisa diberikan kepada sobat podcast di rumah. Buat teman-teman, ini view-nya sebagian besar mungkin mahasiswa ya. Iya Pak. Teman-teman yang di UNS, karena saya juga alumni sini. Inilah,
terutama bagi teman-teman yang masih kuliah, coba capacity buildingnya tidak hanya kuliah gitu. Seperti ini keren itu. Karena public speaking itu penting loh. Tidak semua orang bisa public speaking. Dan itu penting bagi nanti kalau teman-teman di profesional work as profesional gitu. Banyak orang pintar dalam mengkonsep tapi tidak bisa menyampaikan, itu problem juga. Jadi teman-teman punya soft skill yang selama kuliah tuh diasah terus. Soft skill itu banyaknya dari sisi mungkin seperti ini public speaking, dari sisi bahasa. Coba punya target masing-masing individu selalu satu dari mana TOEFL minimal 500 misalnya. Nah, itu kan tantangan saya dengan zaman saya dengan jenengan udah beda ya. Zaman saya mungkin lulus TOEFL 450 udah keren itu S1. Sekarang kan enggak ya. Jadi teman-teman harus punya ini satu. Jadi kita nggak ngomong ketahanan pangan dulu, tapi teman-teman sebagai mahasiswa meningkatkan capacity building, ikut organisasi, punya banyak teman. Percayalah, punya banyak teman itu penting kalau nanti kerja. Public relasi ya Pak. Public relation dengan siapa saja, masih tidak perlu membatasi diri harus dengan ini, harus dengan itu. Lintas fakultas, tidak hanya di fakultas pertanian aja temannya. Nah, sekali-kali berteman dengan fakultas lain. Suatu saat kan kita nggak tahu. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Jadi capacity building teman-teman. Kemudian dari sisi ketahanan pangan, karena teman-teman mahasiswa nanti kalau ke lapangan gitu, coba dibangun bagaimana petani itu tidak, kalau budidaya teman-teman kalau ke lapangan ketemu petani kemudian ngajari cara bertani itu kalah pintar pasti. Saya yakin skala itu lah itu. Teman-teman Pak petani itu lebih jago. Tapi bagaimana teman-teman ke lapangan kemudian memberikan nilai advice yang lebih, Pak ini gimana sih Gapoktan ini bisa menjadi lembaga ekonomi dan seterusnya, ini akan jadi keren. Mungkin itu. Oke, mungkin teman-teman sobat podcast sudah denger nih wejangan dari Pak Slamet. Karena kita sudah ada di penghujung acara juga, Pak. Terima kasih banyak Pak Slamet yang udah berkenan hadir di PKP Podcast kita kali ini. Siap, terima kasih. Kesempatan berikutnya semoga kita bisa podcast lagi ya, Pak ya. Amin. Silakan monggo diundang. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.